Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang cara merawat burung murai batu trotolan supaya bisa tampil mewah dan stabil di gantangan nanti. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita, cara merawat burung murai batu trotolan yang bisa tampil mewah dan bagus nanti di gantangan. Nah, di sini kan kalau misalkan kita memelihara burung-burung murai batu itu dari trotolan, apalagi burung murai batu trotolannya itu kita tidak tahu terahnya. Ada yang langsung diambil dari, misalkan dia dari telur, dia ada yang ditetasin di mesin penetas, ada juga yang diambil anakannya dan kita tidak tahu indukannya itu terahnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa mengupayakan untuk murai batunya ini supaya bagus, karena kita tidak tahu terahan burung murai batu ini, kita cuma bisa mengukir dia. Jadi kayak misalkan patung, kita bisa ukir bagaimana supaya dia bagus dan tampilnya itu mewah. Kayak kita mengukir patung itu kan harus ada seninya supaya nanti dia bagus dilihat orang dan kelihatan mewah. Nah, sama seperti burung murai batu ini. Jadi kita bisa mengukirnya, bisa mengupayakan dia supaya bisa tampil di gantangan dengan mewah. Nah, di sini kita akan membahas perawatan-perawatannya. Nah, di sini yang pertama teman-teman semua itu rawatannya dengan cara memberikan ekstra puding. Selain pur, ekstra puding ini kita berikan yang beragam-ragam. Kenapa yang beragam-ragam? Supaya asupannya terpenuhi dari protein, kalsium, semuanya. Seperti dari jangkrik, keroto, terus kita bisa berikan cacing. Nah, di sini jangkrik ini kan buat stamina, terus keroto ada mineralnya, terus nanti cacing ini dia bisa menumbuhkan bulunya bagus. Nah, bisa kita berikan beragam-ragam seperti ini supaya asupannya terpenuhi. Jadi yang diinginkan tubuhnya ini terpenuhi. Nah, di saat ini kita berikan up aja, kita berikan tinggi. Misalkan jangkrik bisa berikan 10 ataupun 15 pagi sore. Nah, seperti itu. Jadi kita up aja, kita banyakkan dulu. Karena saat inilah kita membentuk burung murai batu. Dengan cara EF-nya itu dibanyakin dulu supaya dia bagus nantinya kalau misalkan ekstra pudingnya dibanyakin. Nah, saat ini kita membentuk karakter, membentuk dia staminanya saat inilah, karena disinilah saatnya burung murai batu itu masih pertumbuhan. Nah, burung murai batunya masih pertumbuhan. Nah, di sini kita akan pembentukan awal dari pengukirannya ini, awal dari pemberian ekstra puding dan lain-lainnya. Jadi kita bisa berikan beragam-ragam. Nah, di sini yang pertama ekstra puding. Yang kedua itu adalah mandi. Nah, burung murai batu yang trotolin ini kita bisa ajarin mandi, misalkan ajarin mandi di keramba. Karena sekarang kebanyakan burung murai batunya itu dia itu mandi di cepuk kandangnya, dia mandi. Nah, di situ itu adalah kebiasaan burung murai batunya. Kalau misalkan kita rawat dari trotolan, lebih bagus, lebih baik kita ajarin mandi di keramba. Karena kalau misalkan mandi di keramba itu dia akan puas nantinya. Dari ujung ekor sampai ujung paruhnya itu dia akan puas mandinya, terkena semua. Jadi nanti dia akan puas mandi itu di dalam keramba. Nah, coba lihat kalau misalkan burung murai batunya di trotolan itu kan sering mandi. Setiap hari mandi dicepuk gitu. Karena dia tidak puas mandi, semua badannya itu tidak basah. Makanya supaya dia puas kita bisa berikan di keramba. Kita ajarin dari keramba, mulai dari dia masuk keramba, terus mandi nyemplung. Nah, itu kita ajarin. Itu burung-burung murai batu yang trotolan itu yang di atas 2 bulan kita sudah ajari dengan mandi keramba. Nah, setelah mandi keramba, penjemuran. Nah, penjemuran ini sangat penting teman-teman semua untuk membentuk
tulangnya, karena burung murai batu nanti digantangin itu kan dia tulang-tulangnya itu juga akan harus kuat teman-teman semua, harus kuat. Misalkan dari tulang dari rahangnya ini dia harus kuat semua, makanya kita bisa berikan penjemuran. Nah, penjemurannya ini harus di pagi hari supaya dia mendapatkan ada vitamin-vitamin lainnya dari sinar-sinar matahari itu. Dan yang kita berikan itu nanti dia terserap, metabolismenya bekerja di badannya dia karena adanya sinar matahari itu. Nah, di sini kita harus ada penjemuran. Nah, penjemurannya ini jangan terlalu lama, bisa setengah jam dulu, maksimal setengah jam karena dia ini kan masih kecil. Nah, biasanya burung-burung masih kecil ini senang ya dijemur. Ada yang kayak di pantai dia geletak itu di bawah, ada juga yang dia sambil ya main-main di karpetnya itu, kadang-kadang ada seperti itu karena dia senang dijemur. Nah, ini yang ketiga, penjemuran. Nah, yang keempat, selain ekstra puding, selain pemandian di keramba, penjemuran, kita bisa berikan vitamin-vitamin lainnya. Nah, vitamin itu kita bisa berikan seperti pitachik. Nah, biasanya saya menggunakan pitachik itu karena itu kandungannya sangat bagus. Nah, itu biasanya saya berikan itu seminggu 2 kali. Itu untuk burung-burung murai batu saya yang trotolan ataupun masih di atas 2 bulan sampai dia sebelum mutasi itu. Nah, selain kita memberikan asupan, kita bisa tambahkan dengan minyak ikan. Nah, minyak ikan ini sangat bagus teman-teman semua untuk burung-burung murai batu trotolan kita, supaya burung murai batunya cerdas, dia cepat mengingat masteran. Masteran yang kita berikan itu dia bisa meresap, dia bisa mengingat itu teman-teman semua. Jadi kita bisa berikan itu minyak ikan itu seminggu 2 kali saja, supaya nanti pas dewasanya dia itu sangat bagus menyerap materinya. Nah, selain itu teman-teman semua, kita bisa berikan itu yang tadi dari perawatan. Ekstra puding itu kita sudah lakukan. Kita sudah lakukan pemberian itu. Nah, itu kita sudah mulai mengambil ya dari ekstra puding, kita perbaikin dari staminanya dia, tulang-tulangnya itu kan ekstra puding itu mencakup banyak protein, kalsium dan sebagainya. Terus pemandiannya supaya dia puas, penjemurannya ini untuk menambahkan metabolismenya naik, karena metabolis ini ada yang bisa kita tambah, bisa kita kurang. Jadi kalau misalkan kita tambahkan penjemuran, nanti yang kita berikan ini nanti akan terserap dalam tubuhnya ini dengan bagus. Dan kita bisa tambahkan itu tadi vitamin-vitamin dari pitachik, minyak ikan itu kita bisa berikan, karena minyak ikan ini sangat perlu untuk daya ingatnya karena DHA-nya ini sangat tinggi. Nah, selain itu teman-teman semua, ada finishing terakhir. Selain asupannya kita udah terpenuhi dan dia udah bagus, dia sehat, dia badannya ini enak lah, apa yang dia inginkan itu udah terpenuhi. Nah, selanjutnya itu adalah pemasteran. Nah, kita tambahkan pemasterannya. Pemasterannya terserah ya dari teman-teman semua, apa yang teman-teman suka. Misalkan kenari, cililin, kapas tembak, jenggot dan sebagainya, silahkan dimasterin. Mau dimasterin dengan burung lasung, MP3 juga bisa. Nah, kalau misalkan cara pemasterannya menggunakan MP3, menggunakan burung lasung, sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Nah, di sini adalah finishingnya itu terakhir itu pemasteran. Jadi ini adalah satu kesatuan teman-teman semua, harus kita berikan untuk burung murai batu trotolan kita. Karena burung murai batu trotolan ini kan dia masih pertumbuhan, membutuhkan protein, asupan dan lainnya itu harus harus tinggi dulu. Karena dia ini mulai pertumbuhan, pembentukan. Beda kita caranya mencari settingan itu berbeda. Nanti rawatan setelah patstol itu, setelah dia mutasi ke dewasa itu berbeda dari dia masih kecil ini, masih trotolan ini. Karena trotolan ini masa pertumbuhan yang saya bilang ya, masa pertumbuhan, badannya harus bagus, terus bulunya harus bagus, dia badannya itu dari kecil ke gede kan itu akan pertumbuhannya itu. Makanya saya bilang harus kita ekstra pudingnya harus kita berikan sesuai asupan yang diinginkan untuk burung kita ini, supaya burung murai batunya ini bagus dan stabil nanti saat dia dewasanya. Dan saat inilah pembentukan karakter,
pembentukan kita, burung kita supaya dia sehat. Ini sama seperti yang saya bilang awal tadi, adalah kita harus mengukir dia. Karena kita tidak tahu, banyak tidak tahu terahnya seperti apa, indukannya seperti apa kan. Kadang-kadang kita membeli yang burung murai batu yang biasa-biasa aja ya teman-teman semua. Nah, kita harus ukir, kita harus maksimalkan. Kita harus maksimalkan dengan rawatan kita. Karena yang pernah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya, 80% itu adalah rawatan kita. Apa yang kita inginkan kalau misalkan burung murai batu trotolan ini. Berbeda kalau misalkan muda hutannya. Kalau trotolan ini 80% kita harus menentukan dia. Mau jinak bisa, mau giras bisa, asupannya terpenuhi bisa, staminanya bagus bisa, dan lain-lainnya. Makanya disinilah saat kita pembentukannya, saat dia pertumbuhan, ini harus kita bentuk dia, bentuk mentalnya dia, dan asupannya terpenuhi, dan lain-lainnya. Makanya ini adalah saat-saatnya kita melatih, kita memberikan yang terbaik untuk burung murai batu trotolan kita, supaya nanti dia bisa stabil dan koncar di gantangan. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang rawatan burung murai batu trotolan ini, supaya bagus dan bisa mencetak-cetak burung murai batu jawara walaupun kita tidak tahu terahannya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Salam sukses semua, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.